ini lagi nginput. Sini duduk. Lagi sibuk gak sih kak? Ya gitu deh. Kenapa emangnya? Oh, enggak sih kak. Tadi tuh aku tuh lihat di PC Jatim nih. NANI? Aku tuh ada penasaran dong. Boom. Pow. Kalau boleh aku bertanya-nanya nggak sih kak? Jadi mau daftar nih ceritanya. Gimana? Belum daftar sih, aku mau nanya dulu ke kakaknya. Nggak tahu. Kenapa sih kak? Aku tuh penasaran nih. Kenapa sih kak aku harus ikut DAM? Nanti nih kalau aku udah ikut DAM, berarti aku kan udah jadi kader gitu. Ya peranan aku apa? Gitu. Sebagai kader media gitu Iya, yang ikut betul. DAM. So, Kak, aku mau nanya itu gitu. Biar aku tuh lebih paham lagi dan aku penasaran aja kak. Ini gimana? Mantap nih pertanyaannya. Jadi gitu pertanyaannya. Nah, dialog yang macam tadi antara saya sama Mutia jadi representatif nih yang ada di benak teman-teman Imawan dan Imawati sekalian yang mau mendaftarkan diri ke DAM. Benar apa benar? Benar lah, sudah pasti benar itu. Kalau gitu, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut yang nantinya kemudian semoga dapat mengupgrade pengetahuan teman-teman dan juga kemudian menjadi meyakinkan teman-teman sekalian untuk mendaftarkan diri di DAM. Oke? Check it out. Oke, menjawab pertanyaan pertama. Kenapa saya harus ikut DAM, Pak? Kenapa saya harus ikut DAM? Alasan pertama kenapa kalian harus mendaftarkan DAM itu yang paling utama pilihan sih. Kenapa saya bilang pilihan? Karena orang-orang yang mengikuti DAM berarti adalah orang-orang yang sadar. Kenapa saya katakan sadar? Orang yang mengikuti DAM itu berarti dia tahu apa peran dan tanggung jawabnya dia sebagai seorang kader IMM. Yang pertama kali dia lakukan adalah dia mengikuti jalur hukum dasar kan. Dia menjadi seorang kader IMM yang barangkali masih multi faktor ya kenapa dia gabung ke IMM, ya kan? Alasannya itu pasti bermacam-macam. Ada yang mau nambah ilmu lah, dia bisa public speaking lah, dan seterusnya gitu ya. Yang memang biasa kita temui seperti itu. Nah, tapi kemudian seiring berjalannya waktu dia di kader, selama dia menjadi kader, terbentuklah, gitu kan? Nah, maka ketika masuk ke jenjang berikutnya, masuk ke kader madya, ya kan berarti udah masuk naik tingkat satu langkah ya di atasnya dari Darul Arkom dasar. Sekarang sudah mau menjadi kader madya. Berarti artinya teman-teman yang mau mendaftarkan Darul Arkom madya itu adalah mereka yang memang sudah tertanam di dalam dirinya bahwa sebagai seorang kader IMM itu harus melanjutkan dakwahnya tongkat estafet Muhammadiyah yang memang sudah dimotori atau dipelopori oleh Kiai Jamal Dahlan pada zaman itu gitu ya. Nah, apa sih gitu ya? Menyambung juga nih, kita sambil fleksibel juga ya. Menyambung dengan pertanyaan yang kedua. Makanya mantep tuh ya pertanyaannya. Yang kedua adalah apa yang akan saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang kader madya? Gitu ya. Setelah tadi punya kesadarannya, punya pilihan dalam dirinya bahwa saya harus melanjutkan tongkat estafet perjuangan dari selain memang dari pelopornya dan juga kan perjuangan dari kalau ini konteksnya adalah kader madya berarti kan di cabangnya gitu ya. Terlepas dari evaluasi sebelumnya, mungkin teman-teman sekalian punya evaluasi dari masing-masing cabangnya gitu ya. Apa kondisi internal di cabangnya itu seperti apa? Teman-teman selaku kader yang masih dasar nih melihat dari kacamata teman-teman ke kakak-kakak yang di madya, mungkin ada sisi di mana sepertinya kondisi di cabang yang seperti ini nih tidak bisa jadi link saya untuk saya memasuki di cabang tersebut karena enggak deh gitu ya. Nah, tapi hakikatnya atau seharusnya apakah dengan teman-teman punya pemikiran seperti itu akan membuat cabang tersebut menjadi maju atau menjadi lebih progresif? Tentu tidak dong. Nah, langkah yang tepat yang seharusnya dipilih adalah ya dengan kamu itu mengikuti Darul Arkom Madya sehingga kamulah nanti yang akan menjadi
pendobrak ya, menjadi pendobrak untuk memperbaiki cabang tersebut agar bisa menghasilkan apa ya, kegiatan atau misalnya program yang memang bisa bermanfaat dan juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan ideologi yang tertanam Muhammadiyah maupun di IMM kayak gitu kan, menjalankan tugas sebagai kader IMM yang seharusnya. Saya mungkin nggak akan banyak menjawab yang detail ya, kenapa kader IMM yang seharusnya itu yang seperti apa gitu ya. Tentu teman-teman di sini sudah banyak ekspor juga, atau misal memang kurang makanya ikut dulu kader damnya gitu ya. Maka nanti teman-teman akan menemukan jawaban tersirat dari yang saya sampaikan ini dan teman-teman langsung merasakan jadi Muhammadiyah di dam itu sebagai pengantarnya gitu ya. Dan apa perannya gitu ya yang harus dilakukan sebagai seorang kader Muhammadiyah setelah teman-teman melewati masa menjadi kader di DAD yang tadi saya bilang ya, multifaktor teman-teman memasuki IMM itu. Faktornya karena apa? Ketika mulai memasuki ke jenjang Muhammadiyah ini, berarti yang harus dilakukan sudah lebih spesifik lagi gitu ya. Artinya ketika dulu teman-teman menjadi, atau sekarang ya masih merasakan menjadi seorang pengurus di komisariat, itu kenapa teman-teman melakukan DAD? Pertanyaan sederhananya seperti itu. Apa rasanya atau apa jadinya ketika teman-teman di komisariat tidak memiliki kader penerus di tingkatan komisariatnya? Apakah komisariat tersebut akan kemudian berjalan? Tentu teman-teman sudah bisa menjawab kan? Nah, itu alasan yang paling dasar. Kemudian yang kedua, kenapa saya katakan tadi lebih spesifik? Ya karena di tingkatan Muhammadiyah ini teman-teman, di damnya khususnya ya, itu adalah penguatan terkait wawasan ya, basisnya adalah sudah keilmuannya teman-teman. Kalau misalnya di DAD adalah tahapannya tentang internalisasi, tentang pengenalan apa itu IMM, apa itu Muhammadiyah gitu ya, yang tadinya tabu perihal stigma tentang Muhammadiyah itu bagaimana, kemudian teman-teman sudah mulai yakin atau sudah punya prinsip ya, kenapa harus IMM, kenapa harus Muhammadiyah, misal seperti itu. Nah, di tingkatan Muhammadiyah inilah gitu ya teman-teman yang menjadi motor penggerak untuk mengawal adik-adiknya di komisariat. Apa jadinya ketika di komisariat berjalan yang memang dia masih tabu, dia masih awam, dia masih butuh bimbingan, tidak ada kakak-kakaknya yang mendampingi di cabang gitu. Sama kan sebenarnya alasannya, tapi yang kemudian lebih dikatakan spesifiknya itu semisal teman-teman sudah belajar banyak sekali di komisariat ya, melewati berbagai macam dinamika yang teman-teman pasti tahu lah rasanya di komisariat itu banyak melakukan kesalahan kayak gitu kan. Nah kemudian teman-teman masuk ke tingkatan cabang, teman-teman tahu kondisinya itu ketika kemarin saya di komisariat itu seperti apa. Maka hari ini saya berada di cabang adalah untuk membawa evaluasi tersebut untuk saya kawal adik-adik di komisariatnya, untuk kemudian membawa IMM menjadi lebih progresif. Itu yang menjadi tujuan utama tentunya gitu ya, yang menjadi peran gitu sebagai seorang kader Muhammadiyah gitu kan. Selain memang untuk mengawal, tentu pasti ya tantangannya nih, tantangan saya akan jadikan ini tambahan ya. Tantangan ketika sudah di Muhammadiyah memang nantinya teman-teman akan memasuki masa-masa kritis di akhir masa perkuliahan. Itu pasti. Ya kan? Itu pasti dong. Nah, ketika teman-teman menghadapi hal yang seperti itu dinamika baru lagi nih di tingkatan cabang. Belum lagi nanti ada yang setelah lulus dari S1 kerja. Ya kan? Nah, itu tuh. Tapi kenapa dikatakan apa ya? Orang-orang pilihan lah ya, boleh dibilang. Orang-orang yang mengikuti Darul Muhammadiyah, orang-orang yang berani menghibahkan dirinya untuk menjadi kader Muhammadiyah. Itu dibalik semua dinamika yang dijalaninya, struggle dengan dengan dinamikanya tersebut, akan ada kemudahan-kemudahan di baliknya gitu. Dan karena memang orientasinya adalah untuk menolong agama Allah ya. Sebagaimana ayat-ayat perkaderan yang biasa kita baca dan kita hafalkan, karena siapa yang menolong agama Allah, ya Allah akan tolong kita gitu. Karena memang orientasinya itu dakwah, itu yang inti dari peran sebagai seorang kader Muhammadiyah, kita melanjutkan dakwah tentunya kayak gitu. Ketika bicara soal dakwah pasti akan lebih luas lagi cakupannya atau pembahasannya gitu ya teman-teman.
Tapi dari hal yang sederhana seperti itulah kalimat dakwah itu yang memang ini mungkin dari perspektif saya ya, mungkin ini juga bukan menjadi jawaban yang pasti gitu ya teman-teman, atau yang konkret gitu, melainkan dari sini yang seperti saya tadi bilang, kurang-kurang ya teman-teman juga jadi punya pengetahuan baru, atau kita menjadi sama-sama yakin nih untuk kenapa kita harus mengikuti DAM dan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang kader Madya kayak gitu. Maka selain teman-teman nantinya diarahkan mungkin ya sama kakak-kakak di cabangnya, senior-seniornya untuk mengikuti DAM, teman-teman juga perlu menyiapkan diri bahwa ada hal yang memang harus teman-teman siapkan dari diri masing-masing ketika sudah menjadi seorang kader Madya itu tadi gitu ya. Tantangannya mungkin akan lebih berat kayak gitu, tapi ketika teman-teman persiapkan diri, saya mau ngapain di DAM nantinya, dan ketika saya setelah mengikuti DAM, sebelum saya memasuki kepengurusan di cabang, teman-teman bisa explore gitu, apa yang seharusnya saya punya, kompetensi apa misalnya seperti itu ya. Melihat dari evaluasi yang sebelumnya, mungkin teman-teman berkaca dari setiap program kerja setiap bidangnya misalnya kayak gitu, teman-teman udah punya pandangan, oh ketika nanti di cabang saya akan fokus ke bidang A, bidang B, bidang C gitu kan, karena sebelumnya di komisariat bidang tersebut, atau teman-teman punya ketertarikan sendiri untuk di cabang memasuki bidang tersebut. Itu dicari sebelum teman-teman memasuki kepengurusan di cabangnya gitu. Dan tentunya kakak-kakak yang ada di cabang yang sudah lebih dulu memasuki cabang akan open dong untuk sharing sama teman-teman semuanya ketika teman-teman nanti mengikuti atau sudah menjadi kader Madya. Itu menjadi PR juga untuk senior-seniornya mendampingi adik-adik yang baru mengikuti kader Madya. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya teman-teman. Memang tidak akan sesederhana apa yang saya sampaikan saat ini, tapi semoga bisa menguatkan diri kita masing-masing ya, bahwa kita punya peran, bukan hanya untuk menjadi, maksudnya peran sebagai seorang manusia ya, bukan untuk selain memang untuk menjadi manusia yang lebih baik, tapi kita juga punya peran untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu ya teman-teman. Mungkin sekian jawaban dari saya, semoga bisa membantu dan memantik teman-teman semua untuk semangat mengikuti Darul Arkom Madya. Saya tunggu kontribusinya teman-teman semua untuk mengikuti Darul Arkom Madya, khususnya di PCGMM Jakarta Timur periode 2001-2022 ya, tahun 2022 yang akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 13 Maret 2022. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.